Halo Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online MDC Samarinda. Senang sekali bisa menyambut Anda semua, terutama bagi Anda yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami. Sebentar lagi kita akan masuk ke sesi pujian dan penyembahan. Karena itu, persiapkan diri Anda memasuki ibadah hari ini. Selamat menikmati ibadah. Kami mau memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dan kuasa-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu, ketahuan
nama-Mu Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kami adalah bait-Mu. Kami percaya ketika kami membawa bait-Mu, Engkau masuk di dalam hidup kami Tuhan. Jemaat Tuhan, mari di mana Engkau berada, sembah Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini hasrat kami Tuhan, menyenangkan hati Engkau. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan-Ku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Hadirat-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu melingkupiku, menenangkan-Mu. Kini ku membawa hidupku, basuh diriku, Yesus.
Sungguh menarik apabila kita mencermati hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sebab di dalam Alkitab dijelaskan ada beberapa aspek hubungan antara manusia dengan Tuhan. Di antaranya kita panggil dia Bapa, tapi dia juga adalah Sang Pencipta. Dia juga adalah Juru Selamat, bahkan dia juga Hakim. Di antara semua aspek yang kita kenal dalam Alkitab, ada satu yang paling menarik buat saya yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu Tuhan menawarkan dirinya menyebut kita sebagai sahabat. Wow! Pernahkah saudara membayangkan bersahabat dengan Tuhan? Untuk lebih memudahkan pengertian kita, begini saja deh. Coba bayangkan kalau kita punya persahabatan dengan seorang wali kota, atau gubernur, atau mungkin anak presiden, atau orang-orang terkenal. Bersahabat dengan orang terkenal, dengan orang yang punya posisi, orang nggak usah punya posisi, punya kemampuan kayak artis. Rasanya enak, bangga, dan bagaimana. Dan ini, Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah semesta alam. Dan dia adalah sahabat kita. Wow, sangat menarik bukan? Nah, saudara, saya akan bacakan satu ayat pembukaan kita dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ayat ini sangat menarik. Ketika kita mendekatkan diri dengan Tuhan, maka Tuhan akan mendekatkan dirinya dengan kita. Dan itulah mulainya persahabatan antara Allah dengan manusia. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita ke belakang dulu. Bagaimana sejarah hubungan antara manusia dengan Tuhan dimulai dari Taman Eden. Di Taman Eden, Adam dan Hawa itu memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim dengan Tuhan. Waktu itu belum ada agama, belum ada aturan-aturan. Satu-satunya aturan adalah jangan makan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman. Itu saja. Lainnya nggak ada. Jadi mereka begitu indah, mereka intim, mereka bisa bertemu dengan Tuhan, bisa bercakap-cakap dengan leluasa. Dan itulah tujuan Tuhan menciptakan manusia, membangun hubungan yang akrab dan intim. Tapi sayang, gara-gara dosa, maka keintiman, keakraban antara manusia dengan Tuhan itu putus. Dan sejak saat itu, manusia sulit untuk berhubungan dengan Tuhan. Jauh rasanya. Bahkan hamba-hamba Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama tidak banyak, bisa dihitung dengan jari yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Di antaranya Abraham, Daud, Musa. Tidak banyak. Ayub, Henok. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan. Tetapi imam yang kerjaannya tiap hari di bait Allah, itu pun mereka tidak bisa dekat dengan Tuhan. Untuk bertemu dengan Tuhan, seorang imam harus menunggu jadwal 1 tahun sekali. Dan itu pun harus melalui persiapan yang rumit, sangat rumit untuk bertemu dengan Tuhan. Begitu sulitnya bertemu dengan Tuhan pada waktu itu. Sampai pada suatu ketika Yesus datang ke dunia. Nah, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia itulah membuat peraturan berubah. Dan keadaan berubah secara drastis. Karena melalui pengorbanannya di kayu salib, kematiannya, dia telah membayar dosa-dosa kita. Dan ketika Yesus mati di salib, di bait Allah, ada tirai yang membatasi, yang ada di ruang Maha Kudus, yang membatasi antara manusia dengan Allah, terrobek dari atas sampai ke bawah. Sebagai perlambang, sebagai tanda hubungan antara Tuhan dengan manusia tidak lagi dibatasi. Mulai saat itu, maka manusia boleh bertemu dengan Tuhan. Manusia boleh bebas setiap saat
mempunyai akses bertemu dengan Tuhan tanpa batas dan siapapun. Bukan hanya orang-orang tertentu, bukan hanya jabatan-jabatan tertentu seperti imam, tidak. Setiap orang sejak kematian Yesus, maka terbukalah akses manusia bisa bersahabat, bisa bergaul, bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, saya akan bacakan lagi dalam satu ayat firman Tuhan, Roma pasal 5 ayat 10 dan 11. Saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Selagi kita masih menjadi musuh-musuhnya, kita dikembalikan kepada Allah oleh kematian anaknya. Betapa besar berkat-berkat yang disediakannya bagi kita sekarang sesudah kita menjadi sahabatnya. Dan ia hidup di dalam kita. Sekarang kita bersukacita dalam hubungan kita yang baru dengan Allah. Semata-mata karena apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Ia telah menyerahkan nyawanya bagi dosa kita dan dengan demikian menjadikan kita sahabat Allah. Wah, luar biasa ayat ini. Jadi, oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus itulah, maka kita menjadi sahabat Allah. Satu ayat lagi dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, inilah ayat-ayat yang mendasari kita, yang membuat kita, wah, jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan itu luar biasa. Karena kita menjadi sahabat Allah, sahabat Tuhan. Kita punya sahabat orang yang hebat, yang luar biasa. Dan dia itu adalah Allah kita. Nah, sekarang setelah kita menyadari dan mengetahui bahwa Tuhan adalah sahabat kita, apa dampak yang terjadi di dalam hidup kita sebagai sahabat Allah? Yang pertama, sebagai sahabat, Tuhan akan hadir memberikan pertolongan dalam hidup kita sewaktu-waktu. Kitab Mazmur pasal 46 ayat 2 dan 3 berkata begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ketika kita menyadari bahwa Allah itu sahabat kita, maka kita nggak perlu takut lagi. Memang saat ini dunia sedang tidak aman, menakutkan, mengkhawatirkan, dan mencekam. Kita mau bergerak keluar aja takut, was-was. Mau ketemu orang aja takut. Tetapi kita jangan takut. Dia berjanji dia akan menolong kita, dia akan memprotek kita. Sehingga kita ini nggak seorang diri. Walaupun kita di tengah-tengah badai, walaupun kita harus melewati saat-saat sulit yang menegangkan, percayalah, kita tidak sendirian. Ada Dia yang di samping kita, yang memegang tangan kita, yang melindungi kita, dan Dia adalah Tuhan Yesus, sahabat kita. You are not alone. Kita tidak sendirian. Kita punya sahabat, kita punya teman yang selalu mendampingi kita. Oleh sebab itu, jangan bimbang, jangan ragu, tetaplah yakin. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, ada Tuhan yang ada di samping kita yang menjaga kita. Mari, tetap semangat dan kita tetap maju terus. Yang kedua, apa dampak dari kedekatan kita dengan Tuhan sebagai sahabat? Yang kedua, Dia ingin kita fokus kepada Dia. Kitab Keluaran pasal 34 ayat 14 berkata begini, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Saudara, Allah kita itu cemburu kalau kita mencintai, mengasihi ilah-ilah lain. Ya tentu zaman sekarang nggak ada sih patung,
gunung-gunung atau pohon-pohon besar yang disembah, rasanya di kota sudah nggak ada. Tetapi ada ilah-ilah modern yang itu bikin Tuhan cemburu. Apa itu? Uang, hobi, pekerjaan, popularitas, kedudukan. Banyak orang yang mengejar hal-hal itu, yang saking mereka fokusnya kepada benda-benda itu, kegiatan itu, Tuhan diabaikan. Karena asiknya dengan hobi, Tuhan diabaikan. Asiknya mencari uang, Tuhan diabaikan. Itu yang bikin Tuhan sakit hati. Karena dia menganggap kita tuh sahabat. Kok kemudian tiba-tiba kita meninggalkan dia, kita asik dengan dunia kita sendiri? Itu menyakitkan hati Tuhan. Sebab itu sebagai konsekuensi karena kita bersahabat dengan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Mari kita libatkan dia di dalam setiap kegiatan kita. Libatkan dia. Ajak dia. Dan mari kita tetap bersama-sama dia di dalam apapun yang kita kerjakan. Sebab dia sahabat. Yang ketiga, apa dampak dari persahabatan kita dengan Tuhan? Persahabatan kita dengan Tuhan membuat Tuhan ingin kita mengasihi dan mengenal dia lebih dalam. Hosea pasal 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Garis bawahi dua kata, kasih dan mengenal dia. Tujuan utama Tuhan menciptakan manusia adalah supaya manusia itu mengasihi dia dan memiliki hubungan yang intim, akrab dengan dia. Itu tujuan Tuhan menciptakan manusia. Kalau sampai kita tidak mengasihi dia, kalau sampai kita tidak memiliki hubungan yang akrab dengan dia, maka kita sudah kehilangan tujuan utama kita menjadi manusia. Saudara boleh berhasil dalam dunia ini, boleh kita punya kedudukan, tapi yang satu ini jangan sampai ketinggalan. Kasihilah Tuhan dan bergaullah dengan Tuhan dengan akrab. Sebab untuk itu kita dipanggil. Manusia diciptakan supaya kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita tidak mengenal dia, kalau sampai kita tidak mengasihi dia, maka sesungguhnya hidup kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita keluar dari kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita kenali Tuhan dengan baik. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana caranya untuk kita menjadi sahabat Tuhan. Sebab walaupun Tuhan sudah membuka diri, Tuhan sudah mengulurkan tangannya untuk bersahabat dengan kita, tapi kalau dari pihak kita tidak ada kemauan, kalau dari pihak kita tidak ada usaha, maka persahabatan yang dia inginkan, persahabatan yang dia tawarkan itu tidak berlaku dan tidak terjadi. Oleh sebab itu, ayat yang kita baca dari awal tadi, Yakobus pasal 4 ayat 4 berkata, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah. Kata mendekatlah itu adalah kalimat aktif. Ada usaha dari kita untuk kita mendekat dia. Kalau kita mau datang kepada dia, kalau kita ada usaha untuk dekat dengan Tuhan, maka Tuhan dari sorga akan langsung turun mendekati saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu ada 3 langkah bagaimana cara kita menjadi sahabat Allah. Yang pertama, menjadikan pengenalan akan Tuhan sebagai prioritas utama. Matius pasal 6 ayat 33 berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Untuk menjadi sahabat Allah, kita harus mencari dia. Di dalam pengalaman kekristenan,
Orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan itu memiliki kedekatan dan mempunyai kebiasaan yang sama. Apa itu? Semua orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, mereka punya waktu intim dengan Tuhan. Mereka menyediakan waktu, mereka menyediakan kesempatan untuk duduk di kaki Tuhan dan mencari wajahnya, merenungkan firman-Nya. Sebab itu, mari kalau kita ingin hidup bersahabat dengan Tuhan, ambil waktu. Kita memiliki waktu yang khusus, yang rutin, bukan kalau ingat, tapi secara rutin mari kita bangun kebiasaan untuk punya saat teduh. Di mana saat itu kita matikan HP, kita matikan televisi, semua yang membuat kita gaduh, kita lupakan dan kita hentikan, dan kita memberikan waktu fokus dengan Tuhan. Kita berdoa, renungkan firman Tuhan, kita baca Alkitab, dan kita mendengar. Kita jangan bicara, kita jangan minta-minta. Dengar apa yang Tuhan firmankan. Itu langkah pertama untuk mencari Tuhan, untuk kita menjadi sahabat Tuhan. Mencari Dia dan mengenal akan Dia. Cari Dia dan kenalilah Dia. Bapak Ibu, dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 8 berkata begini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sebagai sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini kesaksian Paulus yang luar biasa. Paulus itu orang hebat, orang terkenal, orang berprestasi, punya kedudukan. Tetapi sejak dia mengenal Kristus, pengenalan akan Kristus itu membuat dia tidak lagi membutuhkan, tidak lagi peduli dengan hal yang lain. Dia katakan yang lain itu seperti sampah. Itu sebabnya Paulus luar biasa. Dia dipakai Tuhan, dia mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa karena kedekatannya dengan Tuhan. Mengapa dia bisa begitu? Karena dia sungguh-sungguh fokus kepada Dia. Dia mencari Tuhan dan dia betul-betul menemukan Dia. Kemudian Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saudara, di dalam kitab Yeremia ini dikatakan kalau kita mau bermegah, bermegahlah karena kita mengenal Tuhan. Jangan kita bermegah bangga karena kekayaan, karena kedudukan. Bermegahlah karena kita mengenal Dia. Jadi mengenal Dia itu sebagai kebanggaan. Saya heran, ada orang-orang yang hafal siapa nama-nama pemain bola dari tim bola Portugal. Hafal. Ini siapa namanya, umurnya apa, benderanya apa, kostumnya apa. Tapi tentang Tuhan dia nggak ngerti apa-apa. Siapa Tuhan dia nggak ngerti. Ada orang Kristen yang tahu tentang nama-nama artis. Rumahnya di mana, dia main di film apa, dia tuh pacarnya siapa, tahu persis detail, sangat detail. Tetapi kalau berbicara tentang Tuhan Yesus, berbicara tentang Alkitab, dia nggak ngerti apa-apa. Dia diam. Bahkan dia tidak pernah berbicara tentang Tuhan. Ada juga orang yang tahu nama-nama perusahaan yang nilai sahamnya tinggi apa, perusahaan yang sedang berhasil apa.
Dia tahu tentang ekonomi, dia tahu tentang politik, dia tahu tentang segala macam. Tetapi dia tidak tahu sama sekali ketika dia berbicara tentang Tuhan. Inilah yang menyedihkan, orang seperti ini sebetulnya belum kenal Tuhan. Saya akan bacakan di dalam kitab suci 1 Timotius pasal 6 ayat 21. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, begini bunyinya. 1 Timotius 6 ayat 21. Beberapa di antara orang-orang ini telah kehilangan yang terpenting dalam hidup mereka. Mereka tidak mengenal Allah. Semoga rahmat Allah tercurah ke atas kamu. Mereka kehilangan yang terpenting. Mereka hanya sibuk dengan hal-hal yang nggak penting. Tentang artis lah, tentang politik lah. Bunganya itu nggak butuh, kita butuh. Tapi jangan lupa, Tuhan harus menjadi yang utama. Jangan sampai kita hafal semua, tapi Tuhan kita nggak tahu. Itu yang Tuhan kehendaki. Caranya kita untuk menjadi sahabat Tuhan adalah prioritaskan Dia. Itu yang pertama. Mengenal Dia, jadikan prioritas. Yang kedua, mari kita tentukan, kita pilih persahabatan yang paling kita inginkan. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 4 berkata begini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, saya agak bingung pada tadinya membaca ayat ini. Orang yang bersahabat dengan dunia itu menjadi musuh Allah. Sementara kalau kita bandingkan dalam kitab Yohanes 3:16, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia sehingga diberikan putranya yang tunggal. Nah, di situ kan jadi kontradiksi. Di satu sisi bersahabatan dengan dunia itu musuh Allah, tapi Allah sendiri mengasihi dunia. Yang mana yang kita ikuti? Saudara jangan bingung. Ini hanya masalah pengertian kata dunia. Di dalam Yohanes 3:16, Allah mengasihi dunia. Yang dimaksud dunia di situ adalah orang-orangnya. Orang yang ada di dunia itu harus dikasihi. Kita harus mengasihi sesama kita manusia. Tetapi di dalam Yakobus pasal 4 ayat 4, mengasihi dunia menjadikan dirinya adalah musuh Tuhan, itu berbicara mengenai sistem atau value dari dunia. Yang terjadi sekarang kan terbalik. Manusia lebih mencintai sistemnya dunia dan membenci manusianya. Nah, Tuhan mengajarkan terbalik. Tuhan mengajarkan kasihilah manusianya, tapi kita harus tolak atau benci sistemnya. Saudara, maksud Tuhan itu begini. Marilah kita mengasihi sesama kita manusia, tetapi kalau sistem duniawi itu kita harus buang. Apa sih yang dimaksud dengan sistem itu? Yang dimaksud dengan sistem itu adalah keuangan, cara-cara kita memperoleh jabatan, bagaimana kita segala macam yang membuat dunia ini berhasil, popularitas, materialisme, kemudian jabatan. Itu sistem yang ada di dunia kan itu. Orang mengejar itu. Punya uang, punya kuasa. Punya jabatan, dia punya uang. Jadi itulah sistem yang ada di dunia sekarang. Dan itu yang dikejar manusia. Nah, Tuhan berkata, kita harus membenci sistem itu. Membenci di sini bukan berarti kita menolak, bukan berarti kita tidak butuh. Kita butuh, tapi jangan sampai hati kita terikat di situ. Jangan sampai hati kita menjadikan semua itu kedudukan, pangkat itu menjadi sesuatu yang kita kejar mati-matian sampai Tuhan kita lupakan. Itu yang Tuhan maksudkan. Jadi kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus pilih. Kita pilih Tuhan atau pilih dunia. Dan kalau kita ingin menjadi sahabat Tuhan, sahabat Allah, kita harus memilih Tuhan sebagai prioritas hidup kita. Dunia itu nomor 2. Jabatan, pekerjaan, uang, hobi, boleh. Semua boleh. Tapi itu nomor 2. Yang utama Tuhan. Mengutamakan Tuhan akan menjadikan kita sahabat Dia. Yang terakhir, yang ketiga.
Apa syaratnya untuk kita menjadi sahabat Tuhan? Mempercayai Tuhan di saat mengalami penderitaan. Saya akan bacakan satu ayat lagi, Mazmur pasal 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, Tuhan mengizinkan penderitaan datang di dalam hidup kita untuk membawa kita dekat kepadanya. Kalau saya boleh katakan, sebetulnya penderitaan itu adalah minyak untuk membuat kita dekat dengan Tuhan. Apa maksudnya minyak di sini? Kalau saudara melakukan api unggun untuk menyalakan kayu, biasanya kita tuang dulu minyak kan, supaya api itu bisa hidup. Kemudian beberapa saat, api unggun itu mulai redup apinya. Di saat itu biasanya, supaya menghidupkan lagi apinya, kita tuang lagi minyak. Ketika kita menuang minyak, maka api itu hidup lagi, besar lagi. Nah, seperti itulah penderitaan. Penderitaan itu seperti minyak yang dituangkan di dalam kayu perapian, membakar. Bukankah begitu? Ketika semua berjalan baik, hidup kita baik, politik baik, keamanan baik, uang baik, kita kadang-kadang lupa Tuhan. Tapi begitu datang masalah, biasanya, waduh, kita langsung cari Tuhan. Tuhan, tolong aku. Yang tadinya kita berdoa sehari sekali, kita bisa 3 kali, bisa 5 kali. Saudara, kadang-kadang masalah itu seperti minyak yang dituang, menyalakan api. Sebab itu, jangan kita panik ketika masalah datang. Ketika kita dalam penderitaan, jangan panik. Tuhan akan menolong kita. Di dalam penderitaan pun, marilah kita bersandar, setia, berserah kepadanya. Ketika kita berserah kepada Dia, maka Tuhan akan menjadikan kita sahabatnya. Berserah kepada Dia. Jangan panik. Berserah kepada Dia. Oke, mengakhiri renungan kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama menyadari bahwa kita punya teman. Kita punya sahabat. Di dalam hidup ini kita punya sahabat. Yaitu Yesus. You got a friend. He is Jesus. Kita semua mendapat kesempatan untuk bersahabat dengan Tuhan. Ini suatu hal yang indah. Bersahabat dengan Tuhan, itu adalah jalan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Yang kedua, untuk menjadi sahabat Tuhan, marilah kita memberikan hidup kita fokus kepada Dia. Di dalam segala hal, libatkan Dia. Panggil namanya, selalu panggil Dia. Dan ketika kita hidup mencari wajahnya, kita memberikan waktu untuk Dia, maka sahabat kita yang namanya Yesus, Dia akan mendekat dengan kita. Tuhan memberkati. Mari kita tetap semangat di dalam menghadapi hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat-saat seperti ini Tuhan, kami merasa kelegaan. Saat-saat yang sangat menakutkan ini Tuhan, kami menjadi tenang. Karena Tuhan sudah mengulurkan tangan-Mu untuk memberikan kami kesempatan menjadi sahabat-Mu. Betapa indahnya Tuhan menjadi sahabat-Mu. Betapa bersyukur kami Tuhan, Engkau angkat kami menjadi sahabat-Mu. Sehingga Engkau siap untuk menjadi teman kami di saat kami susah, di saat kami sulit. Engkau ada di dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan ketakutan, takut dengan keadaan, takut dengan masa depan. Berikan Tuhan kekuatan. Tuhan, kami berdoa juga untuk sahabat-sahabat kami yang sedang di dalam masa krisis ekonomi. Mereka yang sedang dihantui dengan penyakit, sedang dihantui dengan kata orang, divonis, difitnah, digosip. Tuhan,
Kami mohon kepada-Mu, berikan keterangan, tunjukkan diri-Mu Tuhan kepada mereka sebagai sahabat. Kami bersyukur Tuhan memiliki sahabat seperti Engkau yang memberikan kami jaminan, ketenangan, dan pertolongan. Di dalam Engkau Tuhan ada kepastian. Sebab itu kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu agar di masa-masa yang sulit seperti ini kami tetap mendekat kepada-Mu. Karena Engkau adalah sahabat yang setia dan sahabat yang sejati. Dan Engkau bahkan memberikan nyawa-Mu untuk membela kami. Dan kami terima dengan ucapan syukur, terima dengan iman. Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, mengakhiri pertemuan kita, mari kita terimalah berkat Tuhan. Supaya di tengah-tengah gelombang badai yang seperti ini, badai yang tidak terkendali ini, kita tetap tenang. Sebab kita ada sahabat. Kita tidak seorang diri, kita ada sahabat. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai Allah yang melampaui akal akan menenteramkan jiwamu, pikiranmu, sehingga badai yang mengamuk tidak akan mempengaruhi. Dan kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita akan memenuhi hatimu, memenuhi jiwamu, dan kau akan memandang Dia di dalam ketenangan. Dan kiranya kekuatan penghibur dari Roh Kudus akan menyertai hidupmu sehingga engkau mampu menghadapi segala tantangan, mengatasi segala kesulitan, dan damai sejahtera dari Allah di tempat yang maha tinggi akan menyertaimu. Berkat-berkat ilahi, rohani dan jasmani menyertai hidupmu mulai sekarang dan selamanya di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu.
seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Terima kasih telah mengikuti ibadah kami secara online. Kami percaya Anda terus bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah online ini, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Anda dapat mengirimkan persembahan dan persepuluhan ke rekening gereja dengan cara khusus para teenagers, ikutilah ibadah online Image Teen setiap hari Sabtu pukul 6 sore melalui channel YouTube Image Teen Samarinda. Ibadah Star Kids dapat diikuti melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 11 siang. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi Kak Louis. Doa Deeper dapat diikuti secara online setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui channel YouTube MDC Samarinda. Selama doa Deeper, Anda dapat mengirimkan pokok doa Anda untuk didoakan dalam doa Deeper. Jangan lupa untuk tetap terkoneksi dengan MDC Samarinda. Anda bisa follow dan subscribe ke media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, maupun aplikasi MDC Samarinda. Terima kasih telah beribadah bersama kami, dan kami sangat menantikan kunjungan Anda selanjutnya.